Salam berkat, salam sehat, saudaraku yang tercinta, sahabat GKPS TV. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari tetap kita harus berdoa. Ya Tuhan, berbicaralah dan biarlah seluruh firman-Mu akan terus menjadi pedoman yang kuat, mempengaruhi perjalanan hidup kami. Sehingga firman-Mu adalah fondasi atas segala sesuatu yang kami hadapi di dalam kehidupan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku sahabat GKPS TV yang tercinta, pada hari ini nats firman Tuhan diambil dari Yohanes 16 ayat 13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, Ia itu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang tercinta di dalam Kristus Yesus, sebelum Yesus naik ke surga, saat Dia bersama murid-muridnya, Yesus tidak pernah abai untuk memberikan pembekalan kuat atas kehidupan para murid pada waktu itu. Sama seperti teks yang saya baca pada hari ini. Kita melihat bagaimana Yesus sebagai sang guru memberikan pengajaran, memberikan pembekalan yang kuat terhadap hidup para murid. Agar jika tiba masa atau waktunya, maka murid-murid, sekalipun Kristus itu sudah melewati jalan dari misi yang Bapa berikan baginya, mereka tidak boleh mundur. Tetapi murid itu justru harus lebih menampilkan sisi hidup kemuridan mereka sebagai mereka yang percaya pada Kristus. Apa yang Kristus Yesus janjikan dalam nats kita pada hari ini bicara tentang Roh Kudus, Roh kebenaran yang menjadi andalan, panduan dan panutan serta menjadi penghibur yang kuat atas kehidupan murid pertama, serta kehidupan orang-orang percaya di sepanjang waktu pada Kristus, Mesias keselamatan kita. Saudaraku, ada hal yang sangat penting untuk kita pahami. Jika kita memang hidup di dalam Roh Kudus, tidak mungkin ada kesesatan dalam diri kita. Setiap mereka yang hidup dan mengandalkan Roh Kudus, maka dia pastilah pribadi yang terus-menerus akan memilih kehendak Allah menjadi menu hidup, menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupannya di segala ruang waktu pada hidupnya. Roh Kudus yang Kristus janjikan adalah sang penuntun yang terus membawa, mendorong, dan menghantar kita pada kehendak mulia Kristus. Orang yang hidup di dalam Roh Kudus, saudaraku, tidak akan pernah membiarkan dirinya menjadi hamba dari hal yang tidak pernah dikehendaki oleh Tuhan. Orang yang mengklaim dirinya di dalam Roh Kudus, saudaraku, pastilah terus-menerus dia semakin mengenal kehendak Kristus atas segala hidup yang harus dijalaninya. Roh Kudus, sekali lagi, tidak pernah kompromi dengan kekurangan, kelemahan kita. Jika kita membiarkan diri kita terus berada pada hal yang tidak Tuhan sukai. Roh Kudus adalah pertanda bagi kita. Kita sungguh sepenuhnya taat, setia, loyal pada Dia, Allah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu, saudaraku, tidak sulit untuk melihat indikasi apakah hidup kita di dalam Roh Kudus atau hidup kita berada tidak mengandalkan Roh Kudus itu di sepanjang waktu yang kita jalani dalam hidup ini. Roh Kudus tidak memaksa. Roh Kudus tidak akan pernah membiarkan dirinya berada dalam diri kita. Oleh karena itu, sekalipun mulut kita berkata, bersama Roh Kudus aku bisa, bersama Roh Tuhan aku sanggup, bersama Roh kebenaran aku pasti luar biasa. Tetapi jika hatimu menutup pintu rapat-rapat, bagaimana agar Roh
Kudus itu bekerja, berkarya, mengoptimalkan dirimu, maka sesungguhnya kita dapat menjadi orang yang salah di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu saudaraku, kita bersyukur pada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan tidak membiarkan kita berjalan melewati hidup kita tanpa pendamping dan pertolongan dari Tuhan itu sendiri. Maka kita harus berbangga. Orang Kristen Bapak Ibu, sebagai orang yang ikut Yesus, dimanapun dia pasti akan selalu menjadi motivator, inspirator dari segala hal yang baik dan benar menurut Tuhan. Dalam segala keadaan, maka murid Kristus pasti tetap mengutamakan kehendak Tuhan atas segala rangkaian hidup yang harus dia lewati di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu firman Tuhan hari ini memberikan penegasan bagi kita bahwa sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita tidak boleh jauh, hidup kita tidak boleh berlawanan dengan kebenaran yang Tuhan Allah kehendaki atas kita semua. Karena itu Roh Kudus adalah energi dan pendamping yang kuat, adalah penghibur yang luar biasa. Karena itu jangan membiarkan hatimu, jangan membiarkan pikiranmu, jangan membiarkan kehendak dagingmu, dan biarkan kehendak Allah di dalam Roh Kudus itu akan memampukan kita tiba pada finish kehendak Allah. Karena itu kita tidak diajak untuk hanya sanggup memulainya, tetapi yang terutama kita sanggup juga untuk mengakhirinya sampai pada kesudahannya. Godaan, tantangan, silih berganti dapat melemahkan kita. Tapi Roh Kudus yang luar biasa, yang Kristus janjikan bagi kita, pasti akan mendorong kita mampu dan disanggupkan menurut apa yang Tuhan inginkan. Karena itu, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, dan biarkan Roh itu berkarya terus-menerus atas hidupmu, sehingga kehadiran anak-anak Tuhan, sehingga kehadiran kita sebagai pengikut Kristus akan terus juga menjadi panutan dan panduan tentang hidup yang benar atas diri orang lain, orang banyak di luar diri kita. Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, jika kami belum maksimal di dalam kehendak-Mu, ampunilah kami. Dan Roh Kudus akan terus menjadi kekuatan bagi kami untuk disanggupkan tiba pada segala kebenaran yang Allah kami kehendaki atas hidup kami orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well,
So